Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirana Saputri Dewi dari jurusan Sosiologi semester 1 kelas E. Saya akan membacakan hasil bacaan saya yang berjudul Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. Dalam Mukadimah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada tahun 1966, dicanangkan bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia. Nah, pertama, ada perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Di Eropa Barat, pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17. Pada abad ke-17 dan ke-18, pemikiran mengenai hak asasi mulai maju dengan pesat. Pada abad ke-16, banyak raja yang bertindak sewenang-wenangnya, sehingga golongan menengah yang mulai bangkit ingin agar kepatuhan itu segera dihilangkan. Nah, pemikiran ini tercermin dalam karangan beberapa filsuf zaman pencerahan yang menganut aliran liberalisme klasik. Hak asasi pada tahap ini masih terbatas pada hak di bidang politik seperti hak atas kebebasan, hak atas kesamaan, dan hak menyatakan pendapat. Selanjutnya, hak asasi manusia pada abad ke-20 dan awal abad ke-21. Sekitar tahun 1929 hingga 1934, terjadi depresi besar, melanda sebagian besar dunia, berawal dari Amerika dan kemudian menjalar ke hampir seluruh dunia. Sebagian besar masyarakat tiba-tiba ditimpa pengangguran dan kemiskinan. Dalam suasana itu, Presiden Amerika Serikat Roosevelt pada tahun 1941 merumuskan 4 kebebasan. Yang pertama yaitu kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Yang kedua, kebebasan beragama, kebebasan dari ketakutan, dan yang terakhir, kebebasan dari kemiskinan. Khususnya untuk bebas dari kemiskinan mencerminkan perubahan dalam pemikiran beberapa kalangan. Mereka berpendapat bahwa hak politik tidak cukup menciptakan kebahagiaan. Kebetulan, sistem ekonomi kapitalis yang berlaku berhasil meningkatkan produksi sehingga membawa kemakmuran bagi rakyat. Proses terjadinya kesejahteraan di negara-negara barat telah berjalan sebagai sesuatu yang sudah sewajarnya, tanpa secara formal mengacu pada rumusan internasional mengenai hak asasi ekonomi. Selanjutnya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Setelah Perang Dunia Kedua, timbullah keinginan untuk merumuskan hak asasi yang diakui seluruh dunia sebagai standar nasional bagi perilaku manusia. Usaha pertama yaitu dimulai oleh Komisi Hak Asasi Manusia atau Commission on Human Rights yang didirikan PBB pada tahun 1946. Deklarasi universal ini sifatnya tidak mengikat secara yuridis, namun mempunyai pengaruh moral, politik, dan edukatif. Sebagai lambang komitmen moral, dunia internasional pada perlindungan HAM, deklarasi menjadi acuan di banyak negara dalam undang-undang dasar, undang-undang, serta putusan-putusan hakim. Selanjutnya, 2 kovenan internasional. Tahap kedua yang ditempuh oleh Komisi HAM PBB adalah menyusun sesuatu yang lebih mengikat daripada deklarasi belaka dalam bentuk perjanjian, dan diputuskan untuk menyusun 2 perjanjian, yakni pertama mencakup hak politik dan sipil, dan yang kedua meliputi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Demikian, setiap negara memperoleh kesempatan memilih salah satu atau kedua-duanya. Perdebatan dalam forum PBB. Kesukaran yang dijumpai PBB dalam menyusun kedua perjanjian itu adalah perbedaan sifat antara hak politik dan hak ekonomi. Nah, yang pertama, hak politik tujuannya untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Nah, sedangkan hak ekonomi tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, dan hak atas pendidikan. Nah, perbedaan yang kedua yaitu hak politik pelaksanaannya memerlukan dibatasinya peran pemerintah, sedangkan hak ekonomi pelaksananya tidak cukup hanya melalui perundang-undangan saja. Nah, beberapa sifat hak asasi. Yang pertama, hak asasi umumnya tidak terkena restriksi atau batasan. Yang kedua, boleh direstriksi dalam keadaan darurat. Yang ketiga, ada hak asasi yang boleh direstriksi oleh undang-undang, yaitu pada pasal 19
tentang mempunyai pendapat, pasal 21 tentang berkumpul secara damai, dan pasal 22 tentang berserikat. Nah, yang keempat, ada hak asasi yang tidak boleh direstriksi dalam keadaan apapun, yaitu pasal 6 tentang hak atas hidup, pasal 7 tentang siksaan, pasal 8 tentang anti perbudakan, pasal 11 tentang anti pasang badan, pasal 15 tentang sifat kadaluarsa tindakan kriminal atau non-retroaktif, pasal 16 tentang pribadi atau person di hadapan hukum, dan yang terakhir pasal 18 tentang berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak dan kewajiban, Universal Declaration of Human Responsibilities. Deklarasi Tanggung Jawab Manusia diumumkan pada 1 September 1997 tidak hanya bermaksud untuk mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban, tapi juga untuk mendamaikan berbagai ideologi, kepercayaan, serta pandangan politik. Kebebasan tanpa menerima tanggung jawab dapat memusnahkan kebebasan itu sendiri. Nah, contohnya, jika kita mempunyai hak untuk kebebasan, maka kita mempunyai kewajiban untuk menghargai kebebasan orang lain. Nah, peran-peran negara dunia ketiga. Negara-negara berkembang sangat mendukung perumusan hak ekonomi dalam kovenan internasional karena merasa bahwa tugas mensejahterakan rakyat merupakan prioritas utama. Akan tetapi, partisipasi negara-negara berkembang dalam program standar setting tidak berhenti di situ. Pada dasawarsa 1980-an, berkat usaha dunia ketiga, dicanangkan generasi ketiga hak asasi, yaitu hak atas perdamaian dan hak atas pembangunan. Nah, lanjut ke hak asasi manusia pada awal abad ke-21. Pada awal abad ke-21, suasana yang melatar belakangi kampanye internasional untuk memajukan hak asasi secara global, kadang-kadang dinamakan revolusi hak asasi atau The Rights Revolution, telah mengalami pukulan berat, yaitu perang terhadap Afghanistan, invasi tentara Amerika Serikat dan Inggris terhadap Irak, dan ancaman terorisme global. Pada tahun 2002, didirikan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court yang berwenang mengadili tindakan kejahatan yang berat seperti genosida dan lain-lain. Dari uraian di atas, jelaslah revolusi hak asasi telah banyak menggerogoti kedaulatan negara. Nah, selanjutnya hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia telah mengalami pasang surut. Pelaksanaan hak politik mengalami kemajuan, tetapi pelaksanaan hak ekonomi masih belum dilaksanakan secara memuaskan. Masa demokrasi parlementer. Hak asasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat dalam suatu piagam terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal, terutama pasal 27-23. Mencakup baik di bidang politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya dalam jumlah terbatas dan dirumuskan secara singkat. Pada masa ini ada perbedaan pendapat mengenai peran hak asasi dalam negara demokratis. Ada kalangan yang berpendapat bahwa Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen berdasarkan individualisme dan liberalisme, dan karena itu bertentangan dengan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ada juga yang berpendapat bahwa hak asasi tidak merupakan gagasan liberal belaka. Muhammad Yamin dalam bukunya Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia berpendapat bahwa Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1950 adalah dua dari beberapa konstitusi yang telah berhasil memasukkan hak asasi seperti keputusan United Nations Organization atau UNO atau PBB itu ke dalam piagam konstitusi. Nah, keadaan ini berakhir dengan dikeluarkannya dekret Presiden Soekarno pada tahun 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, masa demokrasi terpimpin. Dengan kembalinya Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945, dengan sendirinya hak asasi kembali terbatas jumlahnya. Di bawah Presiden Soekarno, beberapa hak asasi seperti hak mengeluarkan pendapat secara berangsur-angsur mulai dibatasi, seperti surat kabar dibredel dan beberapa partai dibubarkan. Nah, hak asasi ekonominya diabaikan sehingga perekonomian Indonesia mencapai titik terendah. Selanjutnya, masa demokrasi Pancasila. Pada masa ini hak asasi tidak mengalami perubahan, ada usaha untuk menyusun suatu eksekutif yang kuat dan menyelenggarakan stabilitas di seluruh masyarakat. Namun stabilitas politik untuk menunjang ekonomi, pemenuhan berbagai hak politik antara lain kebebasan mengeluarkan pendapat, banyak diabaikan dan dilanggar.
karena tuntutan-tuntutan untuk melaksanakan hak asasi politik dan ekonomi secara serius, pada akhirnya tahun 1993 dibentuk Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM. Selanjutnya, masa reformasi. Pemerintah Habibie pada awal masa reformasi merencanakan Rencana Aksi Nasional HAM atau RANHAM. Dalam melaksanakan hak mengutarakan pendapat, reformasi sangat berhasil, akan tetapi pemenuhan hak asasi ekonomi telah mengalami kemunduran tajam. Selanjutnya, hak asasi perempuan. Konsep hak asasi perempuan sedikitnya memiliki dua makna yang terkandung di dalamnya. Pertama, pengakuan bahwa perempuan itu adalah manusia. Yang kedua, transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi dua perjanjian. Yang pertama, hak politik perempuan, dan yang kedua, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Yang terakhir, Amandemen 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1998, melalui TAP nomor 27 MPR dirumuskan suatu piagam hak asasi manusia. Jumlahnya ditambah dan dijabarkan dalam 44 pasal. Nah, contohnya pasal 37 yang berisi tentang hak untuk hidup, hak untuk beragama, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku, dan sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya, hak asasi manusia adalah hak yang melekat yang ada pada diri seorang manusia karena dia adalah manusia. Nah, hak asasi juga diikuti dengan kewajiban seperti kita mempunyai hak untuk bebas, maka kita juga mempunyai kewajiban untuk menghargai kebebasan orang lain. Nah, hak asasi ini terbagi menjadi 3 generasi. Generasi pertama yaitu hak sipil dan politik. Ini diasosiasikan dengan pikiran-pikiran di negara-negara barat. Generasi kedua yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diperjuangkan oleh negara-negara komunis atau negara-negara dunia kedua. Dan yang generasi terakhir, yang ketiga, yaitu hak atas perdamaian dan hak atas pembangunan yang diperjuangkan oleh negara-negara dunia ketiga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.